kita berdua mau memimpin puji-pujian. Adik-adik, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir ibadah ini. Tuhan yang berkarya di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan satu pujian. Tok tok tok. Yesus mengetuk pintu. Dengar dia panggil nama saya. Saya
menjawab dengan kata iya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus Tuhan memanggil nama kami ya Bapa. Sehingga ketika kami Tuhan Yesus ada di dalam kesulitan, kami tahu kami harus bertumpu kepada Engkau. Kami tahu Tuhan kemana kami akan tuju ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah yang bisa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan berikan kepada kami pengertian, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami akan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Silakan duduk dan ambil Alkitab-mu sama-sama. Dengarkanlah suara Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Pada suatu hari Imam Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam dan Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, "Ya Bapa," sambil berlari kepada Imam Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil, dirimu kembali." Lalu pergilah Samuel kembali tidur. Samuel mendengar kembali sampai ketiga kalinya. Mengertilah Imam Eli bahwa itu adalah suara Tuhan. Kata Imam Eli, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka Samuel tertidur kembali di tempat tidurnya. Dan ketika itu juga Samuel dipanggil kembali oleh Tuhan, "Ya Samuel, Samuel." Maka Samuel berkata, "Ya Bapa, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Salam adik-adik, selamat jumpa kembali. Nah, kita adik-adik lihat saya, apakah saya lucu? Lucu kan? Pakai topi apa ini? Ada telinganya. Adik-adik baca di sini. Nah, yaitu dengarkanlah suara Tuhan. Nah, berarti telinga diberikan oleh siapa ini? Siapa yang berikan kita telinga? Tuhan. Jadi Tuhan mau kita dengar suaranya. Nah, seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik yang bisa baca firman Tuhan, Alkitab baca. Dan adik-adik yang belum bisa, nah dengarkan sekarang, pasang telinganya supaya kita bisa mengerti bahwa telinga kita ini manfaatnya untuk mendengarkan suara. Banyak suara yang bisa kita dengar, tapi selalu hanya satu yang terbaik, yaitu suaranya apa? Suaranya Tuhan. Nah, kenapa Tuhan kasih kita telinga? Supaya kita bisa mendengar suaranya. Kalau kita dengar suara Tuhan, berarti hidup kita akan jadi hidup yang baik. Nah, kalau kita tidak pakai dengar suara Tuhan, otomatis telinga kita mendengar suara yang lain, yaitu suara yang ada di dunia ini begitu banyak, suara iblis, dan apapun yang kita dengar yang bukan suaranya Tuhan, pasti itu mempengaruhi hidup kita. Kita rusak kalau kita tidak pakai telinga dengan baik. Ya, jadi adik-adik harus mengerti bahwa telinga kita ini kita diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan yang berikan, karena Tuhan mau kita dengar suaranya. Tuhan mau hidup kita jadi baik. Tuhan tidak mau kita memiliki hidup yang sia-sia, binasa. Bisa adik-adik kalau di rumah bisa dengar suara Tuhan melalui
jiwa kita, baca firman Tuhan, berdoa, itu caranya kita mau mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, apapun kita dengar, itu yang menentukan hidup kita akan jadi baik. Nah, kalau kita dengar suara Tuhan. Nah, di rumah juga bisa kita dengar lagu-lagu rohani. Jadi ada lagu rohani, ada lagu dunia. Jadi selalu ada satu di antara dua yang harus kita pilih. Mau dengar lagu apa? Yaitu lagu dunia atau lagu rohani, lagu memuji Tuhan. Tapi pasti adik-adik mau hidupnya baik, pasti memilih mendengar lagu rohani. Kalau adik-adik suka dengar lagu rohani, pasti adik-adik suka memuji Tuhan. Nah, Tuhan itu senang dipuji. Kalau kita tidak mau memuji Tuhan, ada firman-Nya yang mengatakan bahwa kalau manusia tidak memuji aku, batu-batu pun bisa kuperintahkan memuji aku. Apakah adik-adik mau digantikan oleh batu memuji Tuhan? Padahal adik-adik dan saya diciptakan untuk memuji Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik sering memakai telinga ini, dengar suara Tuhan, dengar suara lagu-lagu rohani, otomatis adik-adik suka memuji Tuhan. Jadi, tapi kalau suka mendengar lagu-lagu dunia, akan seperti itu juga hidup kita. Kelakuan kita akan seperti yang dikatakan di dalam lagu-lagu itu. Nah, adik-adik pasti mau pilih yang terbaik, yaitu mendengar suara Tuhan. Jadi, pilihlah mendengar suara Tuhan, maka hidup adik-adik dan hidup Mama Maya pasti jadi baik. Karena Tuhan kita itu baik. Tuhan Yesus mau kita punya hidup yang baik. Karena itu dengarkanlah suaranya Tuhan melalui adik-adik rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tiap kali adik-adik mungkin salah, tetapi datang suara Tuhan yang pernah kita baca, yang pernah dikatakan oleh mama dan papa, itulah suara Tuhan yang menuntun kita pada kebaikan. Amin. Pilih yang terbaik. Dengarlah suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan. Hore adik-adik, tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita, Yesus Tuhan yang baik, yang kita akan dengar suaranya. Amin. Aktivitas hari ini yang diperlukan adalah gunting, lem, kemudian double tip, pensil warna, karton manila yang sudah dipotong, dan ini adalah gambar Samuel, ya. Ini adalah ayat hafalan untuk minggu ini. Berbicara sebab hambamu ini mendengar, dari 1 Samuel 3 ayat 10. Nah, adik-adik sekarang ambil pensil warnanya, kemudian diwarnai dulu, semua diwarnai
Setelah itu ditempel karton manila di belakangnya supaya dia kuat. Kak Esther sudah buat yang sudah jadi seperti ini ya, diwarnai kemudian ditempel karton manila. Nah terus kemudian di bagian matanya dilubangi ya, seperti ini dilubangi, dan di bagian tempat tidurnya ini juga dilubangi. Kemudian diletakkan di seperti ini ya, tadi diukur dulu. Nah ketika sudah seperti ini langsung dibalik. Kemudian nah ini kan tadi karton manila yang sudah diberikan double tip kiri dan kanannya dibuka, ditempel di sini ya, ini juga dibuka, ditempel di bagian sini. Nah jadilah seperti ini ya. Ketika lagi tidur, ketika lagi sudah mulai berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ketika Samuel mendengarkan, Samuel namanya dipanggil oleh Tuhan, Samuel bangun dan berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Seperti ini kan. Mudah sekali ya. Jangan lupa dilakukan di rumah ya. Sudah selesai kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu untuk kami bisa dengar cerita firman-Mu yang sudah mengajar kami, memakai telinga yang Kau berikan kepada kami untuk mendengar suara-Mu, agar ketika kami mendengar suara-Mu, maka hidup kami jadi baik. Kami bersyukur Tuhan karena Kau sungguh memperhatikan hidup kami supaya hidup kami hidup yang menjadi baik. Terima kasih, dan saat ini juga Tuhan Yesus kami datang berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan, berkati presiden kami agar memerintah dengan sehat dan kuat untuk memimpin bangsa ini, agar kami di dalamnya menjadi masyarakat yang aman dan damai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat COVID-19 saat ini Tuhan, agar semuanya itu Engkau jauhkan kami dari semua virus yang ada di bangsa kami, bahkan di seluruh bumi dunia Tuhan. Biarlah virus yang ada, Tuhan Yesus, Engkau kuasa-Mu sanggup untuk menghalau dari kehidupan kami, dari bangsa kami, dari semua bangsa di dunia ini. Berkati juga anak-anak yang ada di rumah, berkati agar mereka selalu rajin belajar, suka dengar-dengaran, biar menjadi anak-anak yang bertumbuh sehat, pintar, dan dapat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kedua orang tua kami, berkati guru kami, berkati pendeta kami Tuhan, lindungi dari semua hal-hal yang tidak benar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan bersyukur, yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Adik-adik ya, kita akan pujikan satu pujian lagi. Apa lagunya? Dengerin lagu yang lama saya. Oh gitu. Ya adik-adik ya.